Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata penuh hikmah yang berjudul Kedua mata jenazah ini melotot dan lidahnya menjulur. Siapakah orang ini dan apa yang telah diperbuat semasa hidupnya? Mari kita simak kisahnya. Sebut saja ia bernama Andri, 27 tahun. Pemuda yang masih berstatus single itu ditemukan meninggal dunia di kamarnya pada pagi hari. Menurut informasi, orang pertama yang menyaksikan kematiannya adalah sang ibu. Sang ibu mengira bahwa Andri masih tidur, karena itu ibu langsung masuk ke dalam kamarnya untuk membangunkan. Namun saat itu sang ibu masuk ke dalam kamar yang ia temui justru putranya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Andri tergeletak di tempat tidur dengan mengenakan kemeja yang kancing atasnya terbuka. Dan lidahnya menjulur keluar dengan kedua matanya mendelik atau melotot. Andri meninggal secara tiba-tiba. Melihat kondisi anaknya seperti itu, sang ibu langsung histeris. Ia menjerit saat menyaksikan anaknya sudah tak bernyawa lagi. Ia pun langsung mencari pertolongan ke tetangga terdekat. Semula, sang ibu masih mengira bahwa Andri masih bisa ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Namun, beberapa tetangga akhirnya mencoba untuk memastikan sendiri perihal kondisi Andri. Ternyata, Andri memang sudah meninggal dunia. Nafasnya sudah berhenti. Begitu juga dengan detak nadinya. Beberapa tetangga dekat langsung berdatangan. Sejumlah tokoh masyarakat juga tak ketinggalan. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Rumah Andri sontak menjadi sangat ramai. Suara tangisan terdengar nyaring, suara sang ibu yang menangisi kepergian anaknya. Ada satu hal aneh pada jasad Andri, yaitu kedua matanya melotot. Bahkan lidah menjulur keluar dan sulit untuk dikembalikan ke dalam mulut. Sang ibu sangat gelisah. Kemudian ia meminta kepada tokoh agama yang hadir untuk mendoakan putranya agar matanya dapat dipejamkan dan lidah yang menjulur dapat masuk ke dalam mulut. Kemudian tokoh agama yang hadir saat itu mencoba untuk mendoakan dan berusaha menutup mata Andri, juga memasukkan lidah yang menjulur, akan tetapi gagal. Kemudian sang ibu menyuruh seseorang untuk mencari kiai di kampung sebelah. Beberapa saat kemudian, sang kiai dari seberang kampung datang ke rumah Andri. Sang kiai memandang tertegun jenazah Andri dengan mata yang melotot dan lidah menjulur keluar. Sang kiai menghela nafas panjang, kemudian bertanya kepada sang ibu. Mungkin ada sesuatu yang ibu simpan di hati tentang anak ibu ini, ucap sang kiai sambil menunjuk ke jasad Andri. Apa ya, Kiai? Saya rasa tidak ada, semuanya wajar-wajar saja, ucap sang ibu. Sang kiai kembali tertegun. Coba ibu ingat kembali. Ibu Andri terdiam sejenak
Untuk beberapa menit kemudian, ia termenung sambil memutar memori di kepalanya di masa lalu. Sang kiai bertanya lagi, "Bagaimana, Bu? Sudah ingat?" Sang ibu masih termenung. "Belum, Pak Kiai." "Kalau begitu, Ibu ingat-ingat dulu ya. Mungkin Ibu lupa." Yang jelas, anak ibu ini ada masalah. Soal mata yang melotot dan lidah yang menjulur keluar adalah hal kecil. Ini terkait soal kesalahan anak ibu kepada ibu di waktu masih hidup. Ibu mungkin masih belum ikhlas dan ridho dengan anak ibu ini. Ucap sang kiai menerangkan dengan gamblang. Sang ibu kembali termenung. Lantas, wanita setengah baya ini berkata, "Oh, iya Pak Kiai. Apa mungkin karena saya dulu pernah bersumpah atas nama Allah bahwa kelak anak saya ini akan meninggal dunia dalam keadaan mengerikan." Mendengar ucapan ibu, sang kiai tertegun. Mungkin karena itu, tapi mengapa ibu menyumpahi anak ibu sendiri? Sang ibu menjawab dengan suara lirih. "Waktu itu, saya mendapati Andri sedang menghisap ganja di kamar. Saya sangat marah, hingga akhirnya kata-kata itu keluar dari mulut saya. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai?" Dengan tenang, sang kiai mulai berbicara kepada ibunya, Andri. Ibu harus mengikhlaskan kepergian anak ibu ini. Maafkan dia. Sebesar apapun kesalahannya, maafkanlah. Setelah itu, cobalah ibu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa anak ibu ini. Kemudian perlahan sang ibu berjalan mendekati jasad anaknya yang telah terbujur kaku. Sang ibu duduk di sebelah jenazah putranya. Air matanya berlinang. "Andri, Ibu maafkan kamu, Nak. Pulanglah ke rahmat Allah dengan keadaan tenang." Lantas sang ibu pun menengadahkan kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku." Setelah itu, sang kiai meminta ibu untuk mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah Andri. Allahu Akbar. Seketika itu juga kedua mata Andri tertutup rapat. Bahkan ketika telapak tangan sang ibu mengenai lidah Andri, lidah itu pun langsung masuk ke dalam mulut. Sungguh aneh, tapi itulah yang terjadi. Kemudian sang ibu menangis sedih sekaligus bahagia karena telah mampu menyudahi kesengsaraan yang dialami putranya. Akhirnya ia mengikhlaskan Andri pergi pulang ke rahmat Allah. Walaupun selama hidup Andri adalah anak yang sangat nakal dan selalu menyusahkan dirinya sebagai ibu. Semoga kisah nyata ini dapat menjadi hikmah bagi kita semua sebagai orang tua agar berhati-hati berkata kepada anak sekesal apapun diri Anda. Juga dapat menjadi hikmah bagi kita sebagai anak. Janganlah berlaku kasar yang membuat sakit hati kedua orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Umi Nabila.